Selamat malam teman-teman dari grup Empowering Spiritual Indonesia. Saya Luisa Marin Prameswari. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, namaste. Teman-teman ya, kali ini saya sedang berada di suatu tempat yang sangat indah ya. Ini di sebuah cetia ya. Ini di cetia mana Bante? Ya, nama cetianya Cetia Anata Pindika. Iya, kayaknya cetia ini masih baru ya Bante Ya, ya. baru kemarin sih peresmiannya. Iya, congratulations ya, banyak berkat hari ini ya. Kemarin baru diresmikan ya, teman-teman. Nah, teman-teman kali ini kita akan sharing ya dengan Bante yang sedang milenial ini mengenai tentang kesadaran. Biasanya kita udah sharing-sharing mengenai kesadaran dari sisi spiritual, Hindu, universal, dari Muslim. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing apa sih kesadaran dari sisi Buddhis. Silakan Bante, dipersilakan. Kesadaran itu ya mengetahui apa yang kita lakukan, menyadari apa yang kita lakukan, memahami apa yang kita lakukan. Baik itu fenomena yang terjadi itu kita mengetahuinya, itu namanya kesadaran. Kalau nggak ketahui namanya orang mati. Kalau kita bicara-bicara ini bagian dari kesadaran Ya, juga bagi nggak Bante? kesadaran saya menyadari saya lagi berbicara terhadap Bunda Loisa ya. Nah, itu namanya kesadaran mengetahui. Nah, seperti orang mabuk itu ya, orang mabuk itu kesadarannya melemah. Dia ada kesadaran, tapi kesadarannya melemah. Nah, kesadaran itu kan punya tingkat kesadaran. Jadi kalau orang mabuk itu kesadaran lemah, dia mengetahui tapi dia nanti kekuatan kesadarannya itu dia tidak ada, dia nggak akan mengingat lagi. Jadi kesadaran itu kalau di pandangan Buddhis itu namanya sakti. Sakti, sakti seperti di metafisik bisa terbang gitu Bante atau bagaimana? Itu sakti. Oh, itu sakti. Ini sati namanya. Oh, Nggak saki. ada K-nya. Nggak ada ya. Kalau Ya, saketi lain lagi ya. lakuin lagi. Ya, jadi kesadaran itu punya kekuatan. Yang kami bilang itu namanya sati bala. Yaitu kekuatan kesadaran. Kekuatan kita terhadap kesadaran mengingat apa yang kita lakukan, mengingat apa yang kita bicarakan. Dan selalu mengetahui apa yang kita perbuat. Jadi dia ada kekuatan. Nah, itu kesadaran. Dan ada satu lagi jenis kesadaran namanya kesadaran benar. Tapi kesadaran benar itu namanya kita tahu ini benar, itu baik, yang kita lakukan kita selalu menghindari hal yang tidak baik. Nah, jadi kita harus lebih cenderung namanya ke kesadaran yang benar. Jadi kesadaran benar. Nah, terus bagaimana sih cara kita Bante? Kan kadang-kadang ada yang kita terlahir atau grow up di orang tua yang nggak mendidik kita menjadi berkesadaran. Nah, ada nggak tips-tips dari Bante ini? Bagaimana sih cara memperbaiki kesadaran kita ya? Karena kan banyak orang sekarang mengaku sadar tapi kan nggak sadar Bante. Nah, kira-kira tipnya apa Bante? Kayak orang gila dong. Ya orang gila itu sadar tapi nggak sadar kan. Ya, ya, Nah, nah. kata orang bilang orang gila itu paling bahagia. Tidak, orang gila itu paling menderita. Karena kesadarannya melemah. Orang yang paling bahagia itu adalah kesadaran yang tertinggi, yaitu kesadaran yang udah bisa melepasi semua kekotoran batinnya, ego-egonya. Nah, dia itulah yang bahagia. Kalau yang kesadaran seperti sejenis kayak orang gila itu sangat menderita. Kita yang pula-pula gila aja menderita, kita yang melemahkan kesadaran kita itu contoh orang yang lemah kesadaran. Yang tidak benar itu seperti dia emosi. Dia marah-marah, selalu menyalahkan orang lain. Padahal dia menyadari ini perbuatan dia. Tapi dia menyadari, nanti aku kok ini tidak baik, tidak benar. Aku cari kambing hitam. Lama-lama kambing nggak mau hitam lagi, jadi putih semua. Nanti mengkambing hitamkan Iya, hantu ya iya, Bante ya. itu. Jadi kambingnya jadi putih semua, jadi domba nanti. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu kesadaran yang nggak benar itu ya kita tidak menyadari kita melakukan ini loh. Tapi kita seperti orang mabuk. Maka kita dalam melatih kesadaran itu kita harus ada power, harus ada kekuatan kesadaran itu juga harus didorongnya oleh namanya kebijaksanaan.
Jadi faktor untuk mendapatkan kekuatan kebijaksanaan dan kekuatan dari kesadaran itu nggak hanya kita praktek kesadaran aja satu macam itu, nggak bisa. Dia banyak poinnya, cuma kan ini hanya dibahas tentang kesadarannya. Yang Nah, simple ya. ya Berarti kan kalau kita mau berkesadaran itu kayak kata Bante berarti ada poinnya, ada basicnya. Berarti kita harus juga mengikut sertakan kebijaksanaan ini ya Bante. Kira-kira cara simpelnya gimana sih Bante? Melatihnya itu seperti apa? melatih kesadaran itu ya kita harus melatih dengan diri kita itu pertama. Kalau yang Bante latih ya untuk melatih kesadaran itu pertama Bante melatihnya itu dengan cara apa? Kami menjalankan hal-hal yang namanya kebajikan. Kebajikan itu seperti apa? Kami akan berusaha tidak membunuh. Kami akan berusaha tidak membunuh makhluk apapun. Bahkan seekor nyamuk pun kalau bisa jangan dibunuh. Itu namanya kita belajar untuk melakukan cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, kedua tuh berusaha untuk belajar tidak mengambil barang orang lain. Nah, maka barang saya tahu di sini kalau masuk nggak masalah. Saya nggak takut diambil karena saya nggak ada pikiran untuk selalu mengambil barang orang. Nah, Bante. Ya, mungkin kalau misalnya nanti orang masuk ada maling gimana? Ya udah mau diambil mau bilang apa lagi? Paling buka CCTV, ya kan? Tapi buka CCTV mengetahui siapa yang ambil ya udah. Nah, tapi karena kita nggak ada pikiran untuk mengambil barang orang. Nah, jadi kita nggak usah takut apa yang punya kita itu akan diambil orang lain. Karena kita nggak ada pikiran yang tidak baik lagi. Nah, itulah salah satu perbuatan baik juga. Ketiga, kita akan berusaha untuk tidak berzina, tidak terhadap pasangan orang lain. Nah, kalau kita ada berzina, gimana kita bisa kita bilang kita sadar. Nah, kita sadar dia ada pasangan. Dia adalah suami orang, istri orang. Kita sadar kan? Tapi itu sadaran yang tidak benar kan? Kita udah sadar kita lakukan. Berarti kekuatan kesadaran ini nggak ada power ya. Karena dia diikuti oleh namanya perbuatan yang tidak baik. Nah jadi kalau mau punya kekuatan itu ya kita harus mempunyai satu namanya keyakinan juga ya. Keyakinan terhadap apa yang kita berbuat itu yang kita terima. Maka untuk melatih kekuatan kesadaran ini dengan kita selalu ada keyakinan, nanti aku melakukan ini, aku akan dapat ini kan. Aku akan mengalami hal yang tidak baik seperti ini. Nah, maka kita akan menjauhi, maka itu namanya kebajikan juga kami bilang, kebaikan. Keempat, kita akan selalu berusaha bicara untuk tidak apa ya, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak berbohong lah masalahnya. Maka dengan itu ego kita untuk berbicara sama orang itu akan menurun. Nah, kalau tidak, kalau kita suka berbohong, kita suka menyakiti orang lain dengan kata-kata ataupun ucapan ya, maka ego kita akan tinggi. Maka diri kita akan selalu paling benar, paling tahu. Google Map aja kalah. Yang tahu alamat, dia lebih tahu lagi. Nah, jadi kelima juga kita namanya kita melatih kesadaran, ya kita juga selalu menghindari yang namanya makanan dan minuman ya, yang untuk melemahkan kesadaran kita. Contohnya apa Bante? Seperti kita minum sampai lemah kesadaran, jalan-jalan oyong-oyong masuk got. Nah, kan nggak ada sadar itu kan. Nah, itu namanya ataupun kita makan berlebihan sampai sakit perut, tiba-tiba jalan lemas, nah, itu juga tidak baik. Pokoknya hal yang kelebihan yang menyebabkan kita sampai melemah kesadaran itu. Nah, itu juga akan merugikan kita dan orang lain. Ya kan? Nah, itu juga ada perbuatan yang tidak baik. Kalau kita menghindari itu adalah perbuatan yang sangat terpuji ya. Maka dengan ada kebajikan yang seperti ini, inilah yang akan selalu mendorong kekuatan kesadaran kita. Karena kita mau kesadaran yang benar. Dan maka kita harus butuh perbuatan-perbuatan yang benar. Nah, teman-teman sudah mendengarkan ya ulasan dari Bante. Ternyata orang berkesadaran itu nggak mesti seorang yang sakti-sakti ya Bante ya. Jadi sangat simpel ya, sangat simpel dimulai daripada berarti dari semua penjelasan Bante itu yang dinamakan etika diri. Etika diri itu belajar dengan tool dari diri kita sendiri kayak kata Bante tadi bersikap ya Bante.
berbuat, berpikir. Nah, dimulai dari bersikap ini sendiri sebenarnya ini sudah panjang lebar ya Bante ya, panjang ya. 1 minggu nggak habis. Nanti kita adakan sesi mungkin Zoom bersama Bante di Empowering Spiritual Indonesia bersama saya Luis Samarin ya. Tapi kali ini karena sesinya hanya sedikit jadi simple. Nah yang terakhir Bante nih saya penasaran mengenai pertanyaannya. Mungkin teman-teman di grup ini juga banyak yang penasaran. Apa sih tujuan kita sebagai human, sebagai manusia berspiritual ya? Apa sih tujuan kita berspiritual di kehidupan yang sekarang ini? Nah, mungkin kalau di orang Muslim itu reinkarnasi kan tidak ada ya. Tapi saya di sini ambil tarik besarnya aja secara universal karena mungkin Bante dari Buddhis. Nah, kalau dari sisi pemahaman Buddhis itu sendiri Bante, kita di kehidupan yang sekarang ini nih berspiritual atau berbuat baik lah katakan. Itu sebenarnya gunanya untuk apa sih Bante? Silahkan. Ya, tujuan kita ini kan satu banyak ya. Kita ambil dua sisi ya. Kalau kita ambil dua sisi, satu ada orang dia spiritual itu untuk membanggakan diri. Itu Ya, banyak sekali. itu buat nyombongkan diri, untuk merasa dia paling sakti, paling hebat kayak Superman gitu loh. Ya kan? Nah, masa berasa udah seperti Superman, bisa terbang ya kan? Nah, Padahal Superman cuma di film ya Bante. iya. Padahal ujung-ujungnya namanya super me ya kan. Nah, jadi ada orang juga belajar spiritual itu dia untuk mencari satu kebajikan, untuk bisa menolong makhluk-makhluk yang lain yang mengalami penderita dengan kekuatan dan kemampuannya. Jadi kalau di Buddhis itu lebih cenderung kita spiritual kayak kami ini lebih cenderung itu untuk pembebasan diri. Saya kurang paham artinya membebaskan diri ini. Bisa dijelasin Bante? Pembebasan diri dari kelahiran lagi. Karena di mana kami punya satu konsep yaitu kita nggak akan lepas dari lahir sakit tua mati, lahir sakit tua mati, ya kan? Nah, saat dan kita juga menyadari hidup kita ini sangat menderita. Baik kamu itu orang spiritual maupun non spiritual itu juga akan masih mengalami penderitaan, ya kan? Tetap ya Ya ngalamin masih ya Bante ya. ya karena masih punya keinginan dan punya kemelekatan. Ya, kami itu belajar untuk melepas keinginan dan kemelekatan. Ya, apalagi yang namanya tentang namanya aku. Ini masih milikku, ini punyaku, ini tanganku, ini jariku, ini mataku. Nah, satu pertanyaan saya buat Bunda, bila ini tanganmu, nanti saya potong, saya tunjukin orang, ini tangan siapa? Ada yang tahu tidak? Nggak ada. Nah, tapi bisa tangan ini menyatu dengan jasmani kita semua dengan utuh ya kan, misalnya kan Itu dengan ada baru tahu wajah, nah ya. baru tahu Ya. ini tangannya Bunda gitu. Nah, kami belajar lepas untuk namanya milikku, milik punyaku. Jadi itu yang kami pelajari karena kehidupan kita ini kan selalu dikuasai oleh namanya keserakahan, kebencian, kebodohan. Ya kan kalau ini dikupas memang panjang ya. Jadi Bante singkatnya, jadi semua makhluk ya, semua makhluk itu tidak lepas dari yang namanya 3 akar kejahatan kami bilang. Yaitu kami bilang bahasa parinya loba dosa moha. Yang itu keserakahan, kebencian, kebodohan. Yang 3 akar ini yang selalu yang menguasai diri kita. Sebenarnya diri kita ini hanya dikuasai oleh 3 akar kejahatan ini aja. Saya contoh pingin istri orang, nanti timbullah keserakahan, aku ingin memiliki, ya kan? Nah, dengan ingin memiliki tapi tidak dapat, timbullah kebencian. Kebencian kan, nah, akhirnya dia gunakan spiritual dia untuk santet orang, peran diri, untuk mengganggu dia, untuk menghancurkan karena kebencian yang muncul kan. Nah, dengan kemunculan kebencian itu kan timbul kebodohan. Iya, betul. Kebodohan ya kan, bodoh itu udah tahu milik orang lain, kamu dapat nanti juga dia akan jadi milik, nanti juga bukan punya aku kok, nanti juga bukan punya aku. Nah, otomatis kesadaran melemah kan. Nah, kesadaran dia juga nggak ada kekuatan bagi diri dia itu nggak ada. Nah, seperti orang yang kesurupan itu kan, nah orang kesurupan itu kan kesadarannya lemah Ya, kesadarannya setengah diambil oleh kekuatan lain. Jadi kita apa bedanya sama orang yang kesadaran lemah saat itu. Nah, maka dengan itu kami ya sebagai yang belajar spiritual menurut agama Buddha ini, ajaran Sang Buddha, Guru Agung kami, yaitu kami untuk belajar yang namanya terbebas yang dari
kelahiran, kematian, usia tua. Karena kalau bisa nggak mau terlahir lagi, karena lahir itu sangat menderita. Baik pun sebagai pemuka agama juga masih menderita. Maka itu kami berjuang untuk terbebas dari itu. Tapi di balik untuk membebaskan diri sendiri juga kita harus butuh yang namanya kebajikan. Kalau kita nggak ada kebajikan, nggak ada dorongan. Bante, menutup session ini ada nggak pesan-pesan Bante kepada buat generasi-generasi muda sekarang ya, yang lagi fenomenal mengenai sedang belajar spiritual, indigo atau yang lain-lain lah. Ada nggak pesan moralnya mau ngapain sih kita di kehidupan yang sekarang ini? Pesan Bante ya, bila kita mempunyai kemampuan, ya kita gunakanlah dengan baik. Bukan kita gunakan untuk pamer diri, tapi untuk bina diri. Agar diri kita akan lebih baik. Karena kita juga orang yang punya kekuatan spiritual ini kan ibaratnya 100:1 ya, kita bandingkan ya, atau 1000:1. Berarti dia ada punya kelebihan. Kenapa kelebihan ini ya digunakan dengan baik? Karena untuk menjadi baik itu butuh perbuatan baik. Kalau yang kan orang bilang kan seperti itu. Jadi pesan Bante, bila diri kita nggak bisa berbuat baik, bila diri kita nggak berusaha menjadi orang baik, bagaimana kita bisa bilang diri kita ngajarin orang baik? Bila kita tidak bisa berbuat baik, minimal janganlah berbuat jahat. Oke teman-teman, Bante terima kasih buat ulasannya malam ini. Sebenarnya masih mau banyak tanya-tanya. Tapi nanti kita akan buka sesi Zoom untuk Empowering Spiritual Indonesia. Pasti banyak nih yang meminta Bante untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih ya Bante, namaste untuk Namaste. malam ini. Nah teman-teman, begitu tadi sharing kita dengan yang biasa disebut beliau adalah Bante Tony, beliau Bante yang milenial ya, tidak terpaku kepada satu sisi dan menerima semua dari sisi pandangan orang lain, karena menurut beliau adalah perbedaan itu indah, jadi tidak mengerucut menjadi akulah sang kebenaran, karena sang kebenaran itu sendiri adalah keniscayaan itu sendiri. Kita di semesta ini menjalankan peran kita masing-masing. Sekian dulu hari ini ya bincang-bincang kita dengan Bante ya. Lain kali kita akan undang Bante ya di grup. Mau kan Bante? Ya, bisa. Ya, kita akan undang Bante ya di grup kita. Teman-teman, selamat malam hari ini. Terima kasih bersama saya Luis Samarin, Prameswari dari Empowering Spiritual Indonesia. Senang bertemu, sampai jumpa kembali. Salam kebajikan, namo buddhaya. Namaste, namaste.